saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian. Biarlah kita selalu ada dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, agar hidup kita semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya Ibu Margaret dari Surabaya. Saya mau bersaksi di mana berapa bulan yang lalu saya check up dan hasil check up saya HbA1c saya 6,5, sementara normalnya itu 6,4. Setelah itu saya disuruh minum obat untuk turunkan nilainya. Dan tiap bulan saya harus minum obat yang harganya lumayan mahal setiap bulan. Namun saya setiap hari berdoa, saya perkatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya berdoa agar saya tidak terikat dengan obat. Saya tidak mau minum obat terus dan saya imani, saya perkatakan kepada Tuhan, saya akan berhenti minum obat bulan Januari. Saya terus imani dan selama hampir 2 bulan saya masih terus minum obat. Saya bersyukur di akhir bulan saya tes kembali dan saya check up lagi ke dokter. Puji Tuhan, Bu, Tuhan menjawab doa saya, hasilnya turun menjadi 5,6, dan sebelumnya saya minum obat sekarang saya sudah berhenti minum obat dan saya mulai juga mengurangi makanan yang manis-manis. Demikian kesaksian saya, Bu. Saya bersyukur sampai hari ini saya terus setia mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ibu Margaret juga berdoa supaya dia tidak terikat dengan obat yang harus tiap hari diminum, dan Tuhan menjawab dan akhirnya sekarang ibu disembuhkan dan tidak perlu minum obat lagi setiap hari. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur, teruslah berharap kepada Tuhan sebab Dia Tuhan pembuat mujizat dalam hidup kita. Iya, saudara, kemarin kita sudah selesai dengan Yosua pasal yang terakhir. Kemarin kita sudah melihat tentang kematian Yosua dan juga Eliezer dan juga tulang Yusuf yang dibawa akhirnya dikuburkan. Dan kita melihat terakhir kemarin di Yosua pasal 24, Yosua dan Eliezer meninggal, tetapi mereka meninggal setelah meletakkan di depan bangsa itu dasar-dasar tentang apa artinya beriman kepada Allah. Dan kita harus menghormati dan melayani Allah. Ini didasarkan pada sebuah pilihan, kita mau mentaati Dia atau kita mau mengikuti keinginan kita sendiri. Dan Yosua meninggal luar biasa. Sebelum meninggal dia agar mereka hidup takut akan Tuhan dan terus melayani Dia dan tidak berpaling kepada Allah yang lain. Nah, biarlah itu menjadi kerinduan kita. Semua orang pasti mati kita lihat bahkan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, Musa, Yosua, semua mati. Tetapi akhir dari kematian mereka mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Biarlah setiap kita juga kita berdoa semua, Tuhan, supaya ketika satu saat aku dipanggil Tuhan, aku sudah mempersiapkan segalanya dan meninggalkan warisan iman bagi anak cucuku, meletakkan dasar yang terpenting, yaitu untuk mereka boleh takut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan kita akan melanjutkan hari ini pembacaan firman Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saya sudah berada di Jakarta. Kemarin saya ada di Semarang, karena kemarin Tuhan izinkan untuk melihat pembangunan sekolah misi. Terima kasih untuk dukungan doa, semua bantuan-bantuan dari saudara. Kita berdoa, saudara, supaya
Ya, kerinduan kami ya bulan 6 nanti sekolah ini sudah selesai dan bulan 7 sudah bisa beroperasi, dan ya satu kerinduan kita sebelum Tuhan datang. Saya tahu ini adalah hari-hari yang terakhir. Ya, satu kerinduan kita bersama sebelum Tuhan datang, para pekerja-pekerja, para penuai-penuai itu dipersiapkan agar semakin banyak jiwa yang boleh dituai, sebab Tuhan sedang mencari mitranya untuk bekerja bersama-sama di akhir zaman. Dan biarlah lewat sekolah ini juga orang-orang dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan, yaitu kerinduan Tuhan dan juga kerinduan hati saya. Ya, apalagi yang kita mau lakukan saudara di hari-hari ini, tanda-tanda zaman begitu sudah nyata, ya, bahwa waktu-waktu yang akhir itu sudah di depan mata kita. Karena itu mari kita terus berjaga-jaga dalam iman, ya, terus mencari Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kita kedapatan setia, dan ya seperti Yosua, dia sudah mengakhiri semua tugas. Ya, kita harus tahu bahwa kita semua juga mendapat tugas dari Tuhan. Apa tugas itu? Ya, tentunya Tuhan akan berbicara secara pribadi-pribadi. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup di dunia ini, tetapi ada sebuah panggilan Tuhan atas setiap kita. Mungkin lewat tenagamu, lewat hartamu, lewat uangmu, lewat pikiranmu, lewat imanmu, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Ya, dan biarlah ketika nanti kita mati satu saat nanti, saya pun juga berkata, Tuhan, kalau tugas saya sudah selesai, Tuhan panggil saya pulang, ya saya juga rindu mengakhiri semua pekerjaan saya di bumi ini, ya, dengan sungguh-sungguh meninggalkan sesuatu yang ya bernilai sampai pada kekekalan. Terus bantu dalam doa saudara agar pembangunan sekolah misi ini berjalan dengan ya semestinya, tepat waktu, supaya segera bisa kita ya boleh membina, mendidik orang-orang yang mau menjadi hamba Tuhan. Iya, terima kasih, dan kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan kitab Yosua, dan kita tahu bersama dengan setia Yosua itu mentaati Tuhan, dan Yosua memimpin bangsa Israel yang akhirnya mencapai kemenangan yang luar biasa. Namun sesudah Yosua meninggal, ya kita akan lihat suku-suku Israel itu ya mereka akan tetap bertahan di dalam Tuhan, ya, atau melakukan apapun, ya, karena Tuhan ya yang sudah berjanji memberikan kemenangan demi kemenangan. Tetapi ya bagaimana hidup bangsa Israel ya ke depan, ya, dan kita tahu bersama mereka pun akhirnya mengalami kejatuhan. Sesudah Yosua meninggal, suku-suku Israel tidak bisa membersihkan atau mengalahkan para penduduk dari tanah itu, ya, karena Tuhan menarik kembali janjinya untuk menolong, mengusir keluar orang-orang yang ya sudah ada di sana, saudara, dan memberkati bangsa Israel dalam pertempuran. Dan generasi yang baru itu meninggalkan Allah, dan kemudian mereka mulai menyembah berhala lagi, dan karena itu Tuhan menarik semua janjinya, ya, dan sebenarnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, dan bukan telinganya kurang tajam, dan bukan janjinya itu yang tidak terjadi, tapi dosa itu yang menghalang, dosa yang menjadi penghambat. Ya, dan kita akan lihat di kitab Hakim-Hakim ini, ya, akan menunjukkan ya apa yang bisa terjadi apabila bangsa Israel lalai dalam menggenapi semua yang sudah Tuhan suruh kepada mereka. Dan ini juga menjadi peringatan bagi setiap kita, ya, apa yang akan terjadi jika ya Tuhan itu murka atas hidup kita karena kita tidak mau taat. Iya, kita akan baca bersama. Kemudian sekarang kita ada di Hakim-Hakim pasal yang pertama. Penaklukan Kanaan yang dari sana keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Ya, ini keadaan orang Israel. Nah, setelah pemimpin rohaninya mati, setelah ya semua keadaan berlalu, Yosua sebagai pemimpin rohani mati, ya, apa yang terjadi dengan bangsa itu? Ya, kita akan melihat di situ. Sesudah Yosua mati, ayat yang pertama, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami ya yang harus, dikatakan di sana, yang harus lebih dahulu maju menghadap orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?
Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Ayat 3, lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kaki yang memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Saudara, kita melihat di sini bangsa Israel akhirnya masuk dan menguasai negeri yang dijanjikan kepada mereka kepada nenek moyang mereka oleh Allah. Kitab Hakim-Hakim melanjutkan kisah dari penaklukan yang sudah dimulai oleh Musa dan dilanjutkan oleh Yosua dan ini kitab Hakim-Hakim melanjutkan kisahnya. Melalui kekuatan Allah, orang-orang Israel menaklukkan banyak musuh dan mengatasi banyak kesulitan. Tetapi pekerjaan mereka belum selesai. Mereka secara efektif telah menemui banyak tantangan politik dan juga militer Tetapi menghadapi tantangan-tantangan rohani itu lebih sulit, saudara. Gaya hidup yang tidak kudus tetapi menarik dari orang-orang Kanaan terbukti lebih berbahaya daripada kekuatan militer mereka. Jadi Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang video ini sangat bagus untuk didengar atau ditonton, yang sangat membangun iman, menguatkan iman kita. Puji Tuhan, haleluya.